Halo teman-teman, kita baca lagi nih ya komentar netizen. Kali ini komentar netizen sehubungan dengan video gue yang judulnya apa nih? Sri Mulyani ya dan sesat pikir menyamakan pajak dengan zakat ya. Ini sudah ramai berminggu-minggu ini kasusnya ya. Dan gue sudah bikin juga videonya beberapa hari yang lalu. Ini bukan gue sih dari IWPI ya. Dari IWPI videonya teman-teman segera nonton ya. Kalau belum nonton cuma 2,5 menit ya. Tetapi yang komentar banyak banget guys ya. Coba ini gue sampaikan ke teman-teman semua ya. Bapak Karl, ini orang nggak ngerti agama, ngertinya cuma pajak dan pajak. Tiru Barat kiblatnya. Di negara Barat upah minimum tinggi. Di teks 30% pun masih bisa hidup layak rakyatnya. Di Indo ada satpam yang gajinya cuma 1 juta sebulan. Wah, emang iya? Buruh-buruh pabrik 2 jutaan. Pegawai Indomaret 2,5 juta. Mestinya bebas pajak seperti di Dubai, Qatar, Oman, dan lain-lain. Oke, mohon maaf nih Pak Karl ya. Kalau 2,5 juta tuh memang bebas pajak ya. 2,5, 2 juta, 1 juta itu memang sudah bebas pajak ya. Jadi harusnya nggak masuk nih argumen ini. Karena hanya gaji di atas 4,5 juta aja yang kena pajak. Oke, thank you Pak Karl. Sesat dan sangat mendompleng agama Islam untuk memeras rakyatnya. Oke, gue sih terus terang nggak gitu paham mengenai agama ya. Bagaimana eh, agama itu bisa dihubungkan dengan pajak. Secara logika gue nggak nyambung, tetapi gue tidak tahu ya ilmu ilmu agamanya bagaimana. Akhir zaman yang haram jadi halal, menghalalkan segala cara. Waduh, itu hak orang lain malah dimakan sama lu sendiri. Nggak lucu katanya. Oke. Wah, Neng SMI ya, bukan Sri ya. Neng Sri ya, merasa jadi ustazah. Nggak ingat sama kelakuan. Oke, kelakuannya emang agak-agak rada-rada ya. Logikanya kalau sudah ada zakat, buat apa lagi pajak? Oke. Saya juga nggak mau bela siapa-siapa. Mau zakat, mau pajak. Kalau udah bicara uang, zakat untuk setan juga pastinya. Oke. Dalam Islam ada pajak, ada jizyah apa, dan nggak usah sok suci. Pengelola zakat juga ada yang korup. Kemarin dibuka, ayolah jujur pada dirimu. Jadi masalahnya apa, Pak? Jadi gimana? Menurut Bapak gimana? Zakat dengan pajak sama apa nggak sama? Ibu Fadilah. Maaf Bu Sri, kalau belum paham tentang agama, tolong jangan bicara takutnya salah. Oke. Bapak Warsofat, potongan bolak-balik dari sumber yang sama, di mana potongan tidak sama sehingga menguntungkan kelompok tertentu. Sedangkan asing mendapatkan potongan besar-besaran. Lama-lama ya semua aset dalam negara dikuasai asing. Oke, ini yang kita takutkan juga ya. Pajakin terus semuanya. Oke. Ibu Alin Farah Bandung. Mau pajak, mau zakat, kalau disalahgunakan ya sama-sama salah. Oh gitu. Oke, setuju ya. Bapak MD Samusi. Bicara tiap rezeki ada hak orang lain pejabat negara apa gaji kenakan pajak. Oke. Nanti korupsi disama-samain kayak sedekah. Beginilah kalau iblis mencoba menyamar jadi manusia. Waduh, maksud lu Bu Sri itu iblis? Waduh, Bapak Iqbal. Kelamaan menjabat ya gini. Dah menkeunya kemampuan mentok dimajakin rakyat dan ngutang. Ketemu sama presiden yang masa bodoh. Kalau udah duet penghancur ekonomi. Sekalian aja bilang yang bayar pajak masuk surga. Oh gitu ya. Bukan sesat pikir, melainkan tidak pernah tahu apa itu zakat. Oke, jadi Bu Sri ini sekarang menjadi common enemy ya. Bu Sri Mulyani sudah menjadi common enemy. Bahkan di Instagram dia itu sudah tidak bisa dikomentar, teman-teman ya. Coba kita lihat Instagramnya si Bu Sri Mulyani ya. Sri Mulyani. Mana ya Bu Sri Mulyani? 2,8 juta ya sampai hari ini sudah masih tidak bisa dikomentari teman-teman ya. Sampai hari ini videonya masih tidak bisa dikomentari karena sudah dikunci, sudah tidak boleh berkomentar di Instagramnya Sri Mulyani ya. Kasihan sekali Sri Mulyani ya. Dari orang yang sangat dihormati, sangat direspek sekarang menjadi the public enemy ya. Seharusnya orang-orang seperti Bu Sri ini belajar dari pengalaman orang lain. Lihatlah Jokowi, lihatlah penguasa-penguasa masa lalu gitu ya. Setiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Lu nggak bisa selamanya berpuasa. Lu tidak bisa selama-lamanya pegang jabatan, pegang kekuasaan. Akan ada saatnya lu jatuh gitu loh. Kita masih belajar dari Pep Guardiola. Ingat ya teman-teman, Pep Guardiola pelatih Barcelona. Gue masih ingat tuh.
Betul ya. Di hari dia menang Liga Champion Barcelona, di hari itu dia bilang dia resign. Dia resign dengan terhormat, dia dipuja-puji, dan dia berhenti 2 tahun baru dia mulai lagi. Tetapi kan itulah cara orang pinter belajar, tahu kapan dia mesti berhenti gitu loh. Orang itu masih berhenti di puncak ketika lu lagi dihormati. Bukan berhenti dengan cara ditendang sama orang, bukan berhenti dengan cara didemo sama orang. Apalagi sekarang seperti sekarang udah jadi public enemy gitu ya si Sri Mulyani ini ya. Citra dia udah rusak, udah busuk, udah buruk. Mau gimana memperbaiki citra lu? Jadi pekerjaan lu selama 15 tahun dibuang sia-sia karena lu sekarang jadi public enemy ya si Sri Mulyani ini. Orang paling atasnya aja udah kayak gini, apalagi yang bawahnya ya. Kalau ada yang mau bikin aliansi, targetkan DPR, jangan lupa infonya saudara-saudara setanah airku. Waduh, jangan dong ya. Bapak Budi, zakat itu syariat Islam, pajak itu syariat World Bank. Oke. Aduh, 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 aduh. Bapak Antonik, Bu Sri Mul, baca koran, gimana kita rela bayar pajak kalau cuma buat arisan pejabat? Makin sakit ibu selama jadi Menkeu, otaknya cuma pajak tanpa mikir kita usaha masih dipalak sana sini. Oke. Bayar pajak buat para koruptor, sementara para koruptor berkeliaran tak ditangkap. Oke. Bapak Ari Musliman, Menkeu pajak ya pajak zakat ya Menkeu pajak ya pajak, zakat ya zakat. Jangan pura-pura hak tahu dengan dalih alasan macam-macam untuk menarik pajak masyarakat. Semua tahu sebenarnya Menkeu selalu berpihak kepada penguasa yang belum berpihak kepada rakyat. Waduh, sakit ya, sedih banget ya. Waduh, kok repot gitu ya. Ketika orang tidak pernah gaji tapi soto soto ya gini, dia tidak pernah ngaji gitu ya. Kok lu tahu dia nggak pernah ngaji? Gue sih nggak tahu ya. Ibu Ziz, Bu, koruptor kok nggak menghargai hak orang lain? Koruptor jajaran pejabat negara termasuk kementerian Anda loh, Bu. Sadarkah Anda? Oke. Bapak The Judge. Dalam Islam, zakat adalah ibadah yang penting dan merupakan salah satu rukun Islam. Sedangkan pajak itu sama sekali tidak ada konotasi agama. Udah ngerti bener, Bu? Gua rasa, gua rasa banyak orang juga yang antipati sama dia tanpa memberikan argumen yang akademis ya. Jadi, tetapi ini negara demokrasi, teman-teman ya. Negara demokrasi, Anda bebas berpendapat. Bapak Eko Podcast. Itu maksudnya dan maknanya adalah zakat wakaf itu konteks agama, dimanapun orang berada di dunia ini. Nah, pajak konteksnya adalah mengenai negara. Resapi dan pahami apa yang saya tulis. Oke, gue sih sedikit meresapi ya. Bapak Ahmad, zakat itu diberikan pada 8 orang yang berhak diberi, dan itu untuk orang Islam. Kalau pajak itu pungutan yang diberikan karena hal tertentu bisa untuk semua orang. Bedaan itu jelas-jelas beda, oke? Memang ngaco ya kalau menyamakan pajak dengan zakat katanya si siapa ini? Goblok katanya. Revolusi turunkan Sri Mulyani dan anak anteknya. Waduh, jangan dong. Narik uang rakyat saja baru keluar dalil tae. Oke. Bu Sri Mul udah mentok sampai zakat disamakan dengan pajak. Oke. Ya mungkin udah mentok ya. Sulit ya. Gue rasa kalau kalau gue jadi Sri Mulyani sih gue nggak bisa tidur ya. Bagaimana pendapatan negara turun terus, belum bisa mencapai target, sementara rakyat terus melawan ya. Sekarang rakyat udah mulai ngelawan teman-teman ya. Orang-orang kayak gue gugat tuh Sri Mulyani ke pengadilan. Walaupun dia enak-enak aja gratis, nggak usah bayar pengacara, tetapi kan minimal dia dapat tekanan gitu ya. Mulai mulai nggak nyaman tidur juga dia nanti ya. Bukankah pajak adalah pemerasan terhadap rakyat agar bisa perkaya koruptor dan upeti sebagai tanda penjilat Amerika Serikat? Waduh. Sedangkan zakat adalah persembahan dalam kerelaan untuk perkaya eksistensi bersama. Adakah penjelasan lain? Waduh. Penistaan agama. Agama manapun tidak ada yang menyamakan pajak itu dengan sedekah, zakat, wakaf. Jangan kurang ajar ya jadi menteri. Waduh. Waduh. Makin negatif orang-orang ini ya. Masa penerimaan zakat kaum pejabat kaya-kaya yang berzakat kaum fakir dan pajak N itu satu barang aja pajaknya berlapis-lapis masa disamakan dengan zakat? Oke. Jadi ingat kata anak Mulyono pas debat Pilpres, abis digemukin dipajakin buat bayar utang-utang bapaknya. Waduh, sadis. Masih tolol aja orang yang milih ya. Oke. Hobi membual jangan dipelihara. Oke. Pajak itu emang benar ada haknya orang,
Ada haknya orang lain, tapi nggak semua diwajibkan juga. Konsep kapitalisme nggak bisa diaplikasikan mentah-mentah ke syariah, Ibu. Kebanyakan main sama orang-orang muri kasih. Coba kasih info kuliah akuntansi ekonomi syariah buat ibunya. Waduh, kata teman-teman pajak di Amerika aja nggak kayak gini. Oh gitu. Justru petugas pajak nanti masuk neraka. Pasalnya di Indonesia satu barang diambil pajaknya berkali-kali. Dalam hukum Islam itu haram katanya. Oke. Oke, yang terakhir. Pajak di Australia aja jelas buat apa aja didistribusikannya dan diberikan ke wajib pajak sebagai laporan kalau Indonesia ini malah kebalik. Oke. Selesai teman-teman ya. Jadi terlepas dari berbagai macam argumen ya, tentu saja Ibu Sri Mulyani punya argumen, teman-teman punya argumen, gue sendiri tidak terlalu paham mengenai agama ini, cuman kalau gue lihat sekarang ini ya, Bu Sri Mulyani adalah musuh masyarakat. Sama seperti Jokowi. Jokowi sekarang adalah musuh masyarakat ya. Banyak orang yang tadinya mendukung dia sekarang sudah tidak mendukung dia. Sri Mulyani juga sama. Awalnya banyak orang yang mendukung dia sekarang sudah tidak mendukung dia lagi ya. Mana ada menteri yang mematikan komentar di Instagram dia? Gue tanya lu. Mungkin mungkin gua salah ya. Ada nggak teman-teman? Ada nggak yang lu kenal menteri menghilangkan komentar di semua posting Instagram dia dan orang tidak boleh berkomentar di seluruh Instagram dia? Ada nggak yang menteri seperti itu? Mana ada teman-teman ya. Jadi Sri Mulyani ini sudah segitu ketakutannya dengan rakyat gitu loh. Masa baca postingan rakyat nggak mau, baca komentar rakyat aja udah tidak mau. Mau jadi apa menteri seperti ini? Masa baca komentar orang nggak mau? Gimana? Gimana? Eh, Pelayan rakyat itu mesti mendengarkan suara rakyat, ya kan? Lu kan pelayan rakyat nih. Menteri Keuangan adalah pelayan rakyat. Dia mesti mendengarkan suara rakyat. Tetapi ketika rakyat mau berkomentar, Instagramnya, postingannya dikunci. Tidak boleh berkomentar. What the fuck, man? Ya beginilah teman-teman ya, suasana hati kita saat ini ya sedang sedang tidak baik-baik saja ya terhadap oknum-oknum pejabat pemerintah ya, termasuk Sri Mulyani yang kadang-kadang ngomong juga ngaco gitu ya. Walaupun gua nggak gitu paham, tetapi secara logika aja gua nggak merasa nyaman ya ketika dia menghubung-hubungkan agama dengan kewajiban bayar pajaknya warga masyarakat gitu ya. Oke teman-teman, itu silakan berkomentar kalau Anda mau ya. Semua teman-teman tuh sampai jumpa.